Sekolah yang kecil, sama sekali nggak ada yang menarik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting di sekolah ini ada Bella. Lo tunggu gua, Bella. Sebentar lagi gua jadi murid SMA Mentari. Sekarang lo nggak bisa lari dari gua. Apa? Lo mau pindah ke SMA Mentari? Iya, gua mau pindah ke SMA Mentari. Yakin lo? Nanggung banget lah gila. Bentar lagi juga kita lulus. Gua nggak peduli. Gua udah putusin, gua mau pindah ke SMA Mentari. Ah, kacau lo. Tega banget lo ninggalin gua. Kenapa juga lo pindah ke SMA Mentari? Jelas-jelas sekolah kita lebih baik dari SMA Mentari. Gua pindah karena Bella. Karena Bella? Bella mantan lo? Iya, gua nggak bisa jauh dari Bella. Gua masih nggak terima Bella putusin gua. Tapi itu udah setahun yang lalu. Masa lo belum move on juga? Susah. Bella susah buat dilupain. Jujur sampai saat ini gua masih sayang sama dia. Gua ingin dia kembali. Kembali seperti dulu saat kita pacaran. Tapi di sekolah ini banyak yang lebih cantik dari Bella. Lo gampang dapetin pacar baru. Dah lah, lupain aja Bella. Gak usah lo pindah-pindah sekolah ke SMA Mentari segala. Gua cinta sama Bella. Gua sayang sama Bella. Gua gak peduli sekolah. Ini masalah hati. Hati gua gak bisa jauh dari Bella. Gua harus pindah sekolah ke sekolah di mana Bella berada. Tapi kalau lo pindah ke sana, belum tentu juga Bella inget sama lo. Mungkin aja dia udah lupain lo, Ken. Apalagi lo putus sama Bella karena kesalahan lo. Untuk kesekian kalinya kamu telat. Aku udah lama nunggu di sini. Maafin aku, Bel. Nanggung banget tadi. Aku lagi sama teman-teman. Tapi kamu tahu kan kita udah janji mau jalan. Kamu malah asik sama teman-teman kamu. Kamu nggak peduli sama aku yang nungguin kamu lama di sini. Maafin aku, Bel. Mulai detik ini, kamu jangan pernah temui aku lagi. Kita putus. Apa? Kita putus? Tapi, Bel. Kita putus. Seandainya aja dulu gue lebih perhatian sama Bella. Mungkin gue masih sama Bella sampai saat ini. Sekarang gue menyesal. Gue mau minta maaf ke Bella. Dan juga gue ingin dia kembali. Kembali mengulang masa-masa saat gue sama Bella masih bersama. Ya udah deh kalau gitu. Kalau emang lo mau pindah ke SMA Mentari, gue gak bisa nahan lo lagi. Maafin gue, Ger. Bella, maafin gue ya. Waktu itu di rumah sakit, gue gak bisa anterin lo pulang sampai rumah. Karena kejadian itu, gue harus nemenin bapak gue di rumah sakit. Sorry juga karena waktu itu lo udah gue repotin, sampai lo ikut gue ke rumah sakit. Iya nggak apa-apa kok. Lo nggak perlu minta maaf. Tapi gimana kondisi bapak lo sekarang? Alhamdulillah bapak gue udah pulih. Dan sekarang udah mulai narik beca lagi. Syukurlah, tapi gue gak nyangka banget Rio bisa sampai setega itu sama lo. Dia gak suka sama lo sampai dia tega nabrak papa lo gitu. Gue juga gak nyangka, tapi syukurlah sekarang dia udah mengakui kalau yang dia lakuin itu salah. Dan dia bilang udah menyesal, gak mau ganggu gue lagi. Syukurlah kalau emang dia menyesal. Bella. Apa? Makasih ya. Makasih. Makasih buat apa? Karena lo udah mau jadi temen gue. Jujur, gue belum pernah sedekat ini sama cewek. Lo gak pernah deket sama cewek? Gue gak percaya. Tapi beneran. Dulu sebelum gue pindah ke sekolah ini, gue belum pernah bisa sedekat ini sama cewek di sekolah gue yang dulu. Tapi, kenapa? Mungkin itu karena gue hanya anak tukang beca. Jadi itu. Tapi bagi gue gak pernah mandang orang itu dari fisik atau pekerjaan orang tuanya. Bagi gue, kalau gue udah nyaman sama orang itu, gak masalah kalau mau berteman. Itu yang gue suka dari lo, Bella. Jujur, di sekolah ini gue juga merasa kesepian. Gue juga belum pernah jalan sedekat ini sama cowok. Semua cowok di sekolah ini gak ada yang berani deket sama gue. Semua itu karena Rio. Cowok-cowok di sekolah ini gak ada yang berani deket sama gue karena takut sama Rio. Jadi kita merasakan hal yang sama. Apa ini yang dinamakan jodoh? Pede banget gue. Mana mungkin dia mau sama anak tukang beca. Makanya itu gue selalu merasa kesepian. Tapi sejak lo datang ke sekolah ini, lo seperti malaikat yang hadir saat gue kesepian. Makasih Miko, gue seneng banget bisa deket sama lo. Rasanya gue gak mau jauh-jauh dari lo. Bella. Dia. Apa kabar, Bel? Gua harap lu gak lupain gua, Bel. Dia kan. Dia siapa?
Kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa? Lo kaget gue ada di sekolah ini? Gue sengaja pindah sekolah ke SMA Mentari, biar gue bisa ketemu lo terus. Apa? Kan pindah ke SMA Mentari. Miko, kita pergi aja dari sini. Bella, kenapa? Tunggu, Bella. Sekarang lo gak bisa lari dari gue, Bella. Gue masih gak terima lo putusin gue waktu itu. Bella, kenapa lo menghindar dari orang itu? Sebenarnya ada apa? Dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Terus kenapa lo seolah menghindar dari orang itu? Gue gak suka lo bahas orang itu. Kenapa Bella jadi dingin gitu setelah ketemu orang itu? Sebenarnya dia siapa? Ada hubungan apa dia sama Bella? Miko pulang, Pak. Kamu udah pulang, Miko. Gimana sekolah kamu hari ini? Apa ada masalah? Nggak ada kok, Pak. Nggak ada masalah. Ya udah, Pak. Miko mau ke kamar dulu. Miko mau istirahat. Tunggu dulu, Miko. Bapak mau nanya sesuatu sama kamu. Nanya apa, Pak? Waktu Bapak di rumah sakit, ada perempuan yang nungguin Bapak pakai baju sekolah. Itu siapa? Oh, namanya Bella, Pak. Dia teman sekolah Miko. Teman sekolah. Tapi Bapak hampir nggak pernah lihat kamu jalan sama perempuan. Baru kali ini Bapak lihat kamu jalan sama perempuan. Ya itu sih kebetulan aja, Pak. Tapi menurut Bapak, dia gimana, Pak? Gimana apanya? Dia cantik kan, Pak? Kamu nanya gitu? Emang kamu suka sama perempuan itu? Kalau menurut Bapak, dia perempuan yang cantik. Dan kelihatannya dia anak baik. Dan kalau Bapak lihat, dia mirip dengan almarhum ibumu. Bella memang cantik, Pak. Dan Bella juga anak yang baik. Kelihatan banget kamu suka sama dia. Tapi kamu harus ingat, Miko. Kamu hanya anak tukang beca. Mana mungkin dia bisa suka sama kamu. Buktinya dia nggak malu jalan sama Miko. Justru malah dia yang mau pulang sama Miko. Jadi gitu. Pokoknya jangan sampai perempuan itu malah mengganggu sekolah kamu. Jadikan itu penyemangat untuk kamu sekolah. Jangan malah gara-gara perempuan, sekolah kamu terganggu. Enggak kok, Pak. Miko tetap utamakan sekolah kok. Ya udah kalau gitu. Kamu ganti baju dulu sana. Setelah itu kita makan siang sama-sama. Iya, Pak. Miko ke kamar dulu. Kenapa? Lo kaget gue ada di sekolah ini? Gue sengaja pindah sekolah ke SMA Mentari, biar gue bisa ketemu lo terus. Sebenarnya dia itu siapa? Kenapa setelah Bella ketemu dia, Bella jadi dingin banget? Dan kenapa dia bilang ingin bertemu terus dengan Bella? Apa mungkin Bella ada hubungan sama orang itu? Kenapa pikiran gue kacau gini gara-gara orang itu? Perhatian semuanya. Kelas kita kedatangan murid baru. Dia pindahan dari SMA Citra. Apa? Jadi beneran kan pindah ke SMA Mentari? Dan dia sekelas sama gue? Gua penasaran sama orang itu. Sebenarnya ada hubungan apa sama Bella? Sampai dia pindah ke SMA Mentari hanya untuk bertemu Bella. Iya kan, Ken? Mantan Bella. Kenapa dia pindah ke sini? Anak baru lagi? Setelah Miko ada lagi anak baru? Iya, Jo. Lama-lama sekolah kita udah kayak penampungan aja. Akhirnya gue sekelas sama Bella. Jadi gue bisa ketemu terus sama Bella. Tapi siapa orang ini? Dia duduk sebelah Bella. Silakan perkenalkan diri kamu. Iya, Pak. Perkenalkan semuanya. Nama saya Ken. Saya pindahan dari SMA Citra. Salam kenal semuanya. Silakan kamu duduk di belakang yang masih kosong. Iya, Pak. Lo siapa? Dia. Gua tanya nama lo siapa. Ada perlu apa lo tanya nama gua? Gua nggak suka lo dekat sama Bella. Gua minta lo jauhin Bella. Apa urusan lo larang-larang gua deket sama Bella? Gua mantannya. Gua nggak suka lo deket sama Bella. Lo harus tahu, gua sengaja pindah ke sekolah ini untuk mengambil hati Bella kembali. Sebaiknya lo jangan gangguin rencana gua. Jadi hanya mantan. Tapi sayang sekali, gua udah terlanjur dekat sama Bella. Dan gak ada yang bisa larang-larang gua untuk mendekati Bella. Kurang ajar.
beraninya dia ngomong begitu depan gua. Kayaknya lo belum tahu gua siapa. Dan lo juga belum tahu siapa gua sebenarnya. Ada apa ini ribut-ribut? Rio. Lo siapa? Dia anak baru di sekolah kita. Oh, jadi lo anak baru? Iya. Oh. Rio, kenapa lo pukul dia? Anak baru yang kurang ajar harus dikasih pelajaran. Tapi nggak gitu juga caranya. Lo diem aja. Di sini yang jadi pengganggu bukan Miko, tapi lo jangan pernah ganggu Miko sama Bella. Maafin temen gue. Kenapa lo bantuin dia bangun? Biarin aja. Orang kayak gitu harus dikasih paham. Awas lo ya, suatu saat gue balas lo. Alah, kita nggak takut. Bel, anak baru itu kan si Ken, mantan lo. Kenapa dia pindah ke sekolah ini? Gue juga nggak tahu. Padahal udah lama gue putusin dia. Apa mungkin dia pindah ke sini karena dia masih nggak terima lo putusin? Kayaknya sih gitu. Dia memang gitu orangnya. Nekat banget. Sampai pindah sekolah. Ini gila sih Bel. Demi cinta, kemanapun pasti dikejar. Dia pasti mau ngajak lo balikan lagi. Tapi gue nggak mau. Gue udah hilang rasa sama Ken. Oh gitu ya? Apalagi sekarang lo lagi deket sama Miko. Gimana jadinya kalau Miko tahu kalau ternyata Ken itu mantan lo? Gue juga nggak tahu. Kalau ternyata Miko beneran suka sama lo, dan ternyata mantan lo si Ken datang ke sini ngajak balikan sama lo, ini pasti jadi seru, Bel. Seru apaan? Gue jadi takut, Cak. Seru dong. Lo direbutin cowok-cowok. Ganteng-ganteng pula. Gue kapan ya direbutin gitu? Apaan sih lo, Cak? Miko, kenapa lu diem aja tadi? Kenapa nggak lu hajar aja dia? Gua nggak mau hajar dia. Cuma buang-buang waktu aja. Kecuali dia mulai duluan nyerang gua. Gua bosen cari musuh. Elah. Waktu itu lu hajar gua sampai bonyok. Giliran orang itu, lu diem aja. Ya, lu tabrak bapak gua. Gimana gua bisa diem aja? Sorry. Gua kapok. Tapi kenapa lu tadi belain gua? Bukannya lu juga nggak suka gua deket sama Bella? Ya, itu dulu. Dulu gue emang gak suka lu deket sama Bella. Tapi sekarang gue nyerah dapetin Bella. Gue mau jadi temen lu aja. Sekarang gue malah dukung lu buat deketin Bella. Bisa gitu ya? Tapi gimana? Lu udah jadian belum sama Bella? Jadian? Belum? Kenapa belum? Apa ya lu? Ya lu tembak lah. Tembak? Iya tembak lah Bella. Gimana lu mau jadian sama Bella kalau lu gak nembak? Tapi gue takut. Gue takut dia nolak gue. Elah, Bella aja suka sama lo, gak mungkin lo ditolak. Bella suka sama gua? So tau lo? Elah, buta lo ya. Bella ngajak lo duduk sebelah dia. Terus Bella juga mau pulang jalan kaki sama lo. Kemana-mana kalau di sekolah berdua. Dari situ aja udah ketahuan, Bella suka sama lo. Iya juga sih. Tapi gua belum pernah nembak cewek. Gua gak tahu caranya nembak cewek. Tinggal lo bilang. Lo cinta sama dia, gitu aja nggak tahu. Tapi gue malu. Aduh, kalau lo cinta sama Bella, lo jangan malu. Kalau lo nggak nembak-nembak, lo nggak bakal jadian sama Bella. Yang ada Bella diambil sama orang tadi. Diambil Ken maksud lo? Iya, keburu diambil sama Ken. Nanti lo nyesel. Nggak boleh. Gue nggak mau Bella diambil sama Ken. Makanya lo tembak si Bella. Ya udah, nanti gue tembak dia. Nah, gitu dong. Apa? Lo dipukul? Siapa yang udah mukulin lo? Kasih tahu gua. Berani banget dia mukulin lo. Lo mau ngapain? Gua mau balas dia. Dia udah mukulin lo. Jangan. Kenapa? Gak biasanya lo nahan gua. Padahal biasanya lo kena senggol dikit aja, lo bisa brutal. Kenapa sekarang lo diem aja? Kenapa lo gak balas dia? Itu hari pertama gua sekolah di situ. Gua gak mau cari masalah. Nanti ada waktunya. Gua balas mereka. Mereka belum tahu siapa lo sebenarnya. Tapi kayaknya dia bukan orang sembarangan di sekolah itu. Tapi sebenarnya apa masalahnya sampai mereka ajar lo? Bella ternyata lagi deket sama pria lain. Jadi Bella ternyata lagi deket sama cowok lain.
Gua nggak nyangka Bella bisa dengan mudahnya lupain gua. Terus gimana? Kalau ternyata gua nggak bisa ambil hati Bella kembali, maka nggak ada pilihan lain. Orang itu juga nggak akan bisa memiliki Bella, karena gua nggak akan tinggal diam kalau orang yang gua cinta menjadi milik orang lain. Kalau gua pikir-pikir, Rio ada benernya juga sih. Kalau gua nggak nembak Bella, gimana gua mau jadi pacar Bella? Tapi gimana caranya gua nembak Bella? Gua nggak pernah nembak cewek. Ah, Miko, apa kamu di kamar? iya Pak, Miko di kamar. Masuk aja Pak. Kamu belum ganti baju juga. Cepat kamu ganti baju. Setelah itu kita makan siang sama-sama. Bapak tunggu di meja makan sekarang. Tunggu Pak. Ada apa lagi? Cepetan kamu ganti baju. Miko mau tanya sesuatu sama Bapak. Mau tanya apa? Bapak dulu nyatain cinta ke ibu gimana Pak? Kenapa tiba-tiba kamu nanya itu? Ya Miko penasaran aja Pak. Dulu Bapak nyatain cinta ke ibu gimana ya? Beneran kamu ingin tahu? Iya Pak. Ya udah, Bapak kasih tahu. Dulu, Bapak nyatain cinta ke ibumu waktu Bapak dan ibumu masih duduk di bangku SMA. Sejak dulu ibumu sangat cantik, bahkan jadi rebutan di sekolah, termasuk Bapak juga. Terus Pak? Bapak dan ibumu mulai saling suka saat kita ikut lomba cerdas cermat bersama mewakili sekolah. Bapak dulu ikut lomba cerdas cermat. Emang Bapak pintar? Kamu nggak tahu, Bapak dulu murid paling berprestasi di sekolah. Berprestasi kok sekarang jadi tukang beca. Kamu ngejek Bapak. Enggak Pak. Terusin Pak. Terus gimana Pak? Gimana Bapak nyatain cinta ke ibu? Bapak ajak ibumu ke tempat yang paling romantis. Dan Bapak nyatain cinta di situ. Dan ibumu menerima. Akhirnya Bapak dan ibumu mulai pacaran. Sampai akhirnya lulus sekolah, langsung menikah. Jadi sesimpel itu Pak. Bapak nembak ibu. Bapak udah suka dengan ibumu. Begitu juga ibumu kelihatan sekali suka sama Bapak. Ya Bapak langsung tembak. Waktu Bapak nembak ibu, emang Bapak nggak malu Pak? Ngapain malu? Jadi laki-laki itu harus berani sama wanita. Ya udahlah, cepat kamu ganti baju. Kita makan sama-sama. Bapak udah lapar. Bapak tunggu di meja makan sekarang. Iya Pak. Setelah mendengar cerita Bapak, gua semakin yakin besok di sekolah gua harus tembak Bella. Bella, Ica, tumben lo datang pagi. Biasanya lo telat. enggak dong. Sekarang gue udah ada tukang ojek pribadi. Tukang ojek pribadi? Maksud lo tukang ojek pribadi gimana sih? Tuh dia. Halo Bel. Oh iya Ca, gua parkirin motor dulu ya. Nanti pulang sekolah gua antar lu pulang lagi. Iya. Hah? Rio? Jadi Rio jadi tukang ojek pribadi lo? Iya Bel. Kok bisa? Gak tahu gue juga. Tiba-tiba dia deketin gue. Rio deketin lo? Iya. Tapi lo gak masalah kan gue bareng Rio terus sekarang? Gak masalah kok. Justru gue seneng. Lagian Rio yang sekarang kan bukan Rio yang dulu. Rio yang sekarang udah insaf. Bel, gue kebelet nih. Gue duluan ya. Oh iya Cak. Pokoknya hari ini gua harus nembak Bella. Kalau nggak hari ini mau kapan lagi? Gua nggak boleh malu lagi. Semoga aja Bella mau jadi pacar gua. Tapi gimana kalau Bella nolak gua? Yang penting gua udah nyatain perasaan gua ke Bella. Bella, Ken, akhirnya gua bisa ngobrol berdua sama lo sekarang. Setelah setahun yang lalu lo putusin gua. lo mau apa? Kenapa lo pindah ke SMA Mentari? Gua udah bilang, gua ke SMA Mentari hanya untuk ngajak lo balikan lagi sama gua. Kenapa harus pindah sekolah? Kita bisa obrolin ini tanpa harus lo pindah sekolah. Karena lo nggak pernah balas setiap kali gua hubungin lo. Lo menghilang begitu aja dari hidup gua. Tanpa lo pikirin perasaan gua yang masih sayang sama lo. Itu yang gue gak suka dari lo. Sifat lo masih seperti anak-anak. Lo bisa cari cewek lain di luar sana. Gak usah lo cari-cari gue lagi. Lo bilang sifat gua masih anak-anak. Gua mencintai seseorang dan gak mau orang itu pergi dari hidup gua. Tapi lo bilang sifat gua masih anak-anak. Bella, ayolah. Lo ngertiin perasaan gua.
Gua masih sayang sama lo. Gua nggak mau putus dari lo. Mungkin banyak cewek di luar sana, tapi nggak ada yang kayak lo. Gua janji, gua rubah sifat buruk gua. Gua janji semua yang lo nggak suka dari gua nggak akan lakuin lagi. Asalkan lo nggak pergi dari gua. Maafin gue Ken. Dulu gue emang sayang sama lo. Sayang banget malah. Tapi semuanya udah terlanjur. Semua sifat buruk lo waktu itu perlahan bikin rasa sayang gue sama lo hilang. Eh. Lo sampai senekat itu. Lo nekat pindah sekolah ke SMA Mentari hanya untuk itu. Jujur gue kaget. Lo kaget karena lo lagi deket sama Miko kan? Maksud lo apa? Gua tahu, lo lagi deket sama Miko kan? Segampang itu lo lupain gua, Bel. Lo harus tahu, gua cinta sama lo. Sedangkan Miko nggak akan bisa secinta itu sama lo. Gua cinta sama Bella. Miko? Miko? Gua cinta sama Bella. Lo mau apa? Jadi lo cinta sama Bella. Gua kasih tahu buat lo. Walaupun lo cinta sama Bella, tapi lo nggak usah terlalu berharap lo bisa dapetin Bella. Gue juga suka sama Miko. Bella? Maafin gue Ken. Gue juga suka sama Miko. Bella suka sama gua. Apa yang dia katakan itu beneran? Jadi lo suka sama Miko dan lo lebih pilih Miko dibanding gua. Maafin gue Ken. Kalau memang begitu, gua nyesel pindah ke sekolah ini. Gua nyesel berharap terus sama lo. Gua nyesel pernah kenal sama lo, Bella. Lo kenapa hadir di hidup gua? Harusnya lo jangan pernah hadir di hidup gua. Kalau ternyata akhirnya lo buat hidup gua hancur. Sekali lagi, maafin gue Ken. Gue berharap lo bisa dapetin cewek yang lebih baik dari gue. Semoga kejadian ini kita sama-sama semakin dewasa lagi. Sampai kapanpun, gua nggak akan pernah terima ini, Bel. Jadi Ken itu mantan lo? Iya, dia mantan gue. Kenapa putus? Udah gak cocok aja. Kenapa? Kelihatannya dia sayang banget sama lo. Selama gue jadi pacarnya, gue gak pernah bahagia sama dia. Justru Ken selalu bikin gue sakit hati. Walaupun status gue pacarnya, tapi dia seperti gak pernah menganggap gue itu pacarnya. Yang dia pikirkan hanya teman-temannya. Sedangkan gue selalu dianggapnya gak penting. Tapi gue heran, kalau dia menganggap lo gak penting, kenapa dia gak terima lo putusin? Kalau itu, gue juga gak tahu. Miko, Kenapa? gue mau tanya sesuatu sama lo. Tanya apa? Tadi lo beneran? Lo bilang cinta sama gue? Aduh, gimana ini? Maafin gue. Kayaknya gue gak bisa pendam perasaan gue lama-lama. Sejak pertama gue ketemu sama lo, jujur gue udah suka sama lo. Lo temenin gue cari kelas. Lo rela pulang jalan kaki sama gue. Lo rela temenin gue waktu di rumah sakit. Mungkin ini udah saatnya gue nyatain perasaan gue sama lo. Gue suka sama lo. Miko beneran suka sama gue? Akhirnya yang gue tunggu-tunggu terjadi. Akhirnya Miko mengatakan itu di depan gue. Bella? Iya. Lo melamun. Lo nggak suka ya gue ngomong gitu? Maafin gue, Bella. Maafin gue udah ngomong gitu. Kenapa lo minta maaf? Lo pasti nggak suka ya gue ngomong gitu. Gue suka kok. Sebenarnya gue udah lama nungguin lo ngomong itu depan gue. Jujur, gue juga suka sama lo. Jadi lo suka sama gue? Beneran lo suka sama gue? Iya, beneran. Ya udah, kalau gitu Kalau gitu apa? Kalau gitu lo mau kan jadi pacar gue? Aku mau. Lo mau jadi pacar gue? Iya, gue mau jadi pacar lo. Jadi sekarang lo jadi pacar gue? Iya. Akhirnya, Bella, makasih ya. Aku janji, aku bakal bikin kamu bahagia. Kenapa jadi aku kamu? Kita kan sekarang udah resmi pacaran. Jadi jangan lagi panggil gue atau lo. Sekarang jadinya aku dan kamu. Bella. Miko. Rio, Ica. Miko, selamat ya. Akhirnya lo sama Bella resmi jadian. Iya, makasih. Tapi kalian kok bisa tahu? Kan dari tadi kita liatin lo berdua. Akhirnya lo berani juga nembak Bella.
Ya ini berkat lo juga. Kalau gua nggak ikutin saran dari lo, mungkin gua juga belum jadian sama Bella. Jadi, kamu yang kasih saran ya sayang? Sayang? Kenapa Ica manggil lo sayang? Pasti kalian juga udah jadian ya? Iya Bel, gue sama Rio udah jadian. Ya gua juga nggak mau kalah dari lo, Miko. Lo aja jadian sama Bella, masa gua kagak? Hah? Miko jadian sama Bella? Dan Rio jadian sama Ica? Ini sih epic banget. Yang tadinya Rio sama Miko musuhan, sekarang mereka berteman. Tapi ngomong-ngomong, gua kapan ya punya pacar kayak mereka? Ah, mana ada cewek mau sama lo, Sin? Ah, kampret lo. Bella, karena kamu udah jadi pacarku, kamu harus siap terima resiko ya. Resiko? Resiko apa? Kamu harus siap pulang jalan kaki terus sama aku. Ya, kamu tahu sendiri kan, aku nggak punya motor kayak cowok-cowok lain. Ya ampun Miko, gak masalah kok. Justru aku seneng jalan kaki sama kamu. Jadi kita bisa berduaan terus. Iya juga sih. Miko, Ada apa? hari ini hari Kamis. Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Suatu tempat. Kamu mau ajak aku kemana? Sekarang, kamu ikut aku. Iya. Kuburan. Kenapa kamu ngajak ke kuburan? Di sini ada mamaku. Mama kamu di sini. Mamaku meninggal saat aku masih kecil. Dan sekarang, aku lagi kangen sama mama. Jadi, kita sama-sama kehilangan ibu. Mah, Bella kesini lagi. Mama apa kabar? Semoga mama tenang di sana. Bella kesini gak sendiri, Mah. Bella kesini sama Miko, orang yang sering Bella ceritain di sini. Akhirnya, sekarang Miko jadi pacar Bella. Miko orang baik kok, Mah. Dan kelihatannya, Miko juga sayang sama Bella. Bella yakin mama juga senang mendengar ini. Semoga mama tenang di surga. Bella kangen sama mama. Di sana mama kamu pasti bangga punya anak kayak kamu, Bel. Sampai sekarang, kamu masih sering ngunjungin mama kamu. Setiap hari Kamis, aku selalu ke kuburan mama. Ini cukup mengobati rasa kangenku sama mama. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Karena aku juga kehilangan ibuku waktu aku juga masih kecil. Jadi, ibu kamu juga udah meninggal? Iya. Bella, hidung kamu keluar darah. Kamu kenapa? Kenapa hidung kamu keluar darah? Ini udah biasa kok. Hidung aku memang terkadang keluar darah. Tapi aku gak apa-apa kok. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kamu gak usah khawatir. Gimana aku gak khawatir? Hidung kamu keluar darah. Kita pulang aja. Aku takut kamu kenapa-napa. Tapi, aku masih mau sama kamu. Tapi kesehatan kamu lebih penting. Aku takut kamu kenapa-napa. Kita pulang aja. Ya udah. Bangsat! Miko mengambil Bella dari gua. Terus apa yang harus kita lakukan? Gua nggak terima. Gua minta lu kumpulin anak-anak SMA Citra. Besok kita ke SMA Mentari. Kita hajar Miko. Tapi kalau kita rame-rame ke SMA Mentari, nanti bisa jadi perselisihan antara SMA Citra dan SMA Mentari. Dan bukan hanya itu aja, lo juga bisa dikeluarin dari SMA Mentari. Gua nggak peduli. Yang penting kita habisin Miko. Gua nggak peduli kalau gua harus dikeluarkan dari sekolah itu. Ya udah kalau gitu, besok gua kumpulin anak-anak SMA Citra. Kita ke SMA Mentari. Besok lo akan tahu siapa sebenarnya gua, Miko. Gua memang gak bisa ambil hati Bella kembali. Tapi gua gak akan bisa diem aja. Kalau gua gak bisa ambil hati Bella kembali, maka lo juga gak akan bisa terus bersama Bella. Anak bapak sudah saya periksa. Gimana dokter hasilnya? Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya Bella? Akhir-akhir ini saya sering melihat hidung anak saya mengeluarkan darah. Saya sangat khawatir dengan kondisinya. Saya akan beritahu hasilnya di ruangan saya. Sekarang Bapak ikut saya ke ruangan saya. Iya dokter. Bella ikut, Pak. Kamu di sini aja. Papa yakin kamu baik-baik aja. Jadi kamu gak usah ikut Papa ke ruangan dokter. Kamu tunggu di sini aja. Ya udah kalau gitu. Sekarang Bapak ikut saya. Iya dokter. Apa? Bella mengidap kanker? Gak mungkin dokter. Dokter mungkin salah.
Saya nggak mungkin salah. Saya dokter yang sudah berpengalaman menangani penyakit ini. Maaf sekali, saya harus mengatakan ini. Anak Bapak mengidap kanker. Nggak mungkin dokter. Dokter pasti salah. Tapi ini hasilnya. Suka tidak suka, Bapak harus menerima ini. Kanker adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak melakukan penanganan yang cepat, anak Bapak bisa saja kehilangan nyawanya. Kenapa papa lama? Sebenarnya apa yang terjadi? Tapi dokter, anak saya masih bisa sembuhkan dokter. Sebelum sel-sel kanker pada anak Bapak menyebar ke seluruh tubuh, anak Bapak masih bisa disembuhkan. Tapi kalau ternyata sudah menyebar, sangat kecil sekali anak Bapak bisa sembuh. Kanker? Bella. Kenapa hati gua nggak bisa tenang setelah kejadian tadi siang? Bella tiba-tiba aja mimisan. Sampai sekarang gua masih memikirkan keadaan Bella sekarang. Semoga aja Bella baik-baik aja. Miko. Bapak. Kamu kenapa? Kenapa muka kamu murung begitu? Miko lagi gelisah, Pak. Gelisah kenapa? Apa ada masalah? Tadi pulang sekolah, Bella tiba-tiba aja mimisan, Pak. Miko takut Bella lagi nggak baik-baik aja. Oh, jadi karena Bella. Tapi kenapa bisa mimisan? Apa dia lagi sakit? Miko juga nggak tahu, Pak. Oh, Bapak tahu. Kenapa Bella bisa mimisan? Emang kenapa? Bella itu bisa mimisan karena salah dari kamu, Miko. Salah Miko? Ya jelas aja Bella mimisan. Ya orang kamu ajak Bella pulang jalan kaki terus. Gimana Bella nggak mimisan? Miko serius, Pak. Ya tapi bisa aja karena itu. Iya juga sih. Apa mungkin Bella bisa mimisan karena kecapean jalan kaki? Tapi rumah Bella nggak jauh dari sekolah, Pak. Itu kan kata kamu yang bilang nggak jauh, bukan kata Bella. Mungkin aja bagi Bella itu jauh. Iya juga sih. Tapi Miko takut, Pak. Takut kenapa? Miko takut Bella seperti ibu. Miko ingat sekali dulu ibu meninggal karena kanker. Ibu juga dulu sering mimisan. Kamu nggak usah mikir gitu. Semoga aja sih Bella nggak seperti ibu kamu. Iya, semoga aja Bella baik-baik aja. Jadi anak-anak, kali ini Pak Guru akan memberi kalian ilmu pengetahuan tentang cara mencegah penyakit kanker sejak dini. Jadi mungkin kalian juga tahu betapa berbahayanya kanker apabila sudah menyerang ke tubuh kita. Bahkan penyakit ini bisa menghilangkan... Bella hari ini nggak masuk. Kenapa Bella nggak masuk sekolah? Perasaan gue jadi tambah nggak bisa tenang. Bella nggak masuk pasti ada hubungannya dengan dia kemarin mimisan. Gue harus cari tahu kenapa Bella nggak masuk sekolah. Selain itu juga pola makan kita juga harus sehat. Jo, lo tahu kenapa hari ini Bella nggak masuk? Gua nggak tahu. Sin, lo tahu Bella kenapa hari ini nggak masuk? Kalau itu, gua juga nggak tahu. Lo juga nggak tahu. Ica, tunggu. Miko? Ada apa, Miko? Lo tahu kenapa hari ini Bella nggak masuk sekolah? Lo kan sahabatnya. Lo pasti tahu kan? Maafin gue, Miko. Gue nggak tahu. Memang sih, biasanya kalau Bella nggak masuk, Bella biasanya ngabarin gue. Tapi kalau hari ini, dia nggak ngabarin. Jadi lo juga nggak tahu? Ya udah deh, makasih ya. Iya, kalau gitu gue pergi dulu ya. Iya. Ica pun juga nggak tahu kenapa Bella hari ini nggak masuk. Kenapa Bella seperti menghilang begitu aja? Lo kenapa, Miko? Habis jadian kenapa muka lo sedih gitu? Hari ini Bella nggak masuk. Bella nggak masuk. Emang kenapa? Gua juga nggak tahu. Semuanya nggak ada yang tahu alasan Bella hari ini nggak masuk. Kok bisa? Ya lo kan pacarnya. Harusnya lo tahu kenapa Bella nggak masuk. Lo tinggal telepon Bella, lo tanyain kenapa dia nggak masuk. Gua nggak punya HP. Hari gini lo nggak punya HP. Gua nggak mampu beli HP. Iya udah deh. Sekarang lo telepon Bella pakai HP gua. Serius lo pinjemin gua HP? Iya, sekarang lo telepon Bella, buruan. Iya.
Nggak diangkat. Lo nggak usah khawatir. Gue yakin Bella nggak apa-apa. Iya, semoga aja Bella baik-baik aja. Semoga aja nggak ada kabar buruk dengan Bella. Apa lo panggil kita ke sini, Ken? Bukannya lo sekarang udah jadi murid SMA Mentari? Gua mau ngajak lo hajar seseorang. Hajar seseorang? Siapa? Namanya Miko. Anak Mentari? Ya, anak Mentari yang mau coba berurusan sama gua. Kenapa nggak lo hajar aja dia? Kenapa lo panggil gua? Bukannya lo juga biasa baku hantam sendirian? Setelah gua selidiki, dia bukan orang sembarangan. Dia sebenarnya pindahan dari SMA Nusantara. Selain dia orang terkuat di SMA Mentari, dia juga mantan orang terkuat di SMA Nusantara. Oh, jadi gitu. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Langsung aja kita ke SMA Mentari sekarang. Kita hajar tuh orang. Ya, kita ke SMA Mentari sekarang. Kita cari Miko. Apa? Bella mengidap kanker? Gak mungkin, dokter. Dokter mungkin salah. Saya nggak mungkin salah. Saya dokter yang sudah berpengalaman menangani penyakit ini. Maaf sekali, saya harus mengatakan ini. Anak bapak mengidap kanker. Nggak mungkin, dokter. Dokter pasti salah. Ternyata kamu di sini, Bella. Kamu sekarang waktunya minum obat. Pah, Ada apa, Bella? Bella nggak nyangka setelah dokter bilang Bella mengidap kanker, itu berarti umur Bella nggak akan lama lagi, Pak. Dan Bella juga nggak nyangka sebentar lagi Bella akan ketemu sama Mama. Kamu ngomong apa? Kamu pasti akan sembuh, Bella. Dokter bilang harapannya kecil, sangat kecil untuk Bella bertahan hidup. Cukup, Bella. Kamu jangan ngomong itu lagi. Kamu jangan buat papa bertambah sedih. Maafin Bella, Pak. Bella udah buat Papa sedih. Papa yakin kamu bisa sembuh, Bella. Kamu harus kuat. Papa udah kehilangan mamahmu. Papa juga nggak mau kehilangan kamu. Sebaiknya kita berdoa. Semoga Tuhan memberikan kamu kesembuhan. Gua nggak tahu lagi. Harus kemana lagi gua cari Bella sekarang. Semuanya nggak ada yang tahu kondisi Bella saat ini. Susah emang kalau orang baru jadian. Baru juga sehari Bella nggak masuk. Udah kayak nggak masuk setahun aja sedihnya. Siapa tahu besok Bella masuk. Lo nggak tahu kenapa gua bisa sekhawatir ini sama Bella. Emang lo kenapa bisa sekhawatir itu sama Bella? Kemarin Bella mimisan. Hidungnya keluar darah waktu kita pulang sekolah. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba aja hari ini Bella nggak masuk sekolah. Gua takut terjadi sesuatu yang buruk sama Bella. Mimisan? Pantas aja Miko bisa khawatir banget sama keadaan Bella. Sin, tadi gua ketemu Miko. Dia nanyain Bella kenapa Bella gak masuk. Ya gua nggak tahu. Jadi Miko nanyain Bella juga ke lo, Jo. Sebenarnya tadi juga Miko nanyain itu ke gua. Tapi gua juga nggak tahu kenapa Bella nggak masuk hari ini. Kasian banget Miko. Baru jadian, pacarnya nggak masuk sekolah. Tapi nggak biasanya juga sih Bella nggak masuk sekolah dan nggak ada kabar. Kalau emang dia sakit, biasanya dia ngirim kabar ke sekolah. Tapi kayaknya nggak ada yang tahu kenapa Bella nggak masuk. Iya juga ya. Ini kayak ada yang aneh sama Bella. Jo, itu kan si Ken. Dia sama siapa? Iya, Sin. Itu dua orang di belakangnya kayaknya bukan anak SMA Mentari. Iya juga ya, Jo. Mereka bukan anak SMA Mentari. Kayaknya Ken sama anak SMA Citra. Mau ngapain dia ke wilayah kita bawa anak SMA Citra? Apa dari dua orang itu ada yang namanya Miko? Nggak ada. Mereka temannya. Kalau gue lihat-lihat, anak SMA Mentari kelihatan cupu-cupu. Kayaknya Miko nggak akan berani lawan kita. Lo tahu di mana Miko sekarang? Apaan nih? Lo kenapa, Ken? Gua tanya sekali lagi, di mana Miko sekarang? Gua nggak tahu. Kayaknya dia beneran nggak tahu keberadaan Miko. Apa perlu kita masuk aja ke sekolahnya? Miko pasti ada di dalam. Lo jangan gila. Sebaiknya kita tunggu aja di sini.
kita suruh 2 orang ini untuk panggil Miko ke sini. Sekarang lo berdua panggil Miko. Gua tunggu di sini. Kalau sampai Miko nggak kesini, lo berdua gue bonyokin. Miko, lo berdua ngapain manggil Miko? Di sana ada Ken. Ken? Terus kenapa kalau ada Ken? Dia nyari lo, Miko. Kayaknya dia ada dendam sama lo. Dendam? Kayaknya Ken masih gak terima lo deket sama Bella. Makanya dia tantang lo temuin dia di belakang sekolah. Dia pasti mau hajar lo, Miko. Kalau gitu, kita kesana sekarang. Berani banget dia nantang-nantang. Anak baru udah mau ngajak ribut aja. Kalau gitu, ayo Miko, kita kesana sekarang. Gua gak mau kesana. Kenapa lo gak mau temuin dia? Lo takut? Gua gak mau berurusan sama dia. Tapi Miko, kalau gua kesana, itu hanya bikin pikiran gua tambah kacau. Gua sekarang lagi mikirin keadaan Bella. Gua hanya ingin mencari tahu keadaan Bella, bukannya malah berurusan sama Ken. Sekarang lo berdua bilang ke dia, gua lagi gak bisa diganggu. Gua gak mau temuin dia. Gimana ini, Sin? Gua kecewa sama lo, Miko. Lo pikir ini gak ada hubungannya sama Bella. Lo bilang lo sayang sama Bella. Tapi kenapa? Kenapa saat ada orang yang mengusik hubungan lo sama Bella, kenapa lo diem aja? Gua duluan ke sana. Kalau lo gak mau disebut sebagai orang yang pengecut, gua tunggu lo di sana. Pah, sebenarnya selain papa ada juga orang yang pasti akan sangat sedih kalau sampai orang itu tahu ternyata Bella divonis kanker. Dia namanya Miko. Dia orang yang sangat menyayangi Bella. Dia orang yang gak mau ngelihat Bella sakit. Miko satu-satunya orang yang Bella ajak ke kuburan mama. Tapi Bella gak tahu lagi apa yang harus Bella lakukan sekarang. Sebenarnya Bella ingin bersama Miko saat ini, tapi Bella belum siap. Bella belum siap kalau Miko tahu penyakit Bella. Bella gak mau Miko sedih karena orang yang dia sayang ternyata mengidap kanker. Papa tahu, dia pasti akan sedih. Makanya kamu harus kuat. Kamu harus lawan penyakit ini. Walaupun kamu mengidap kanker, tapi ini bukan akhir dari hidup kamu. Kanker masih bisa disembuhkan, asalkan kita lawan kanker itu. Bella takut, Pak. Sialan kau, Miko. Di sini gue belain lo malah diem aja. Rio, lo yakin mau ke sana tanpa Miko? Iya, lo pikir gue takut sama Ken? Gue nggak takut. Tapi Ken nggak sendiri. Mereka ada 3 orang. 3 orang? Kenapa lo nggak bilang dari tadi kalau 3 orang? Sorry, gue lupa bilang. Gue panik tadi. Tapi nggak apa-apa. Kalau mereka ada 3 orang, kita juga sama. Kita juga 3 orang. Gue nggak mau. Lo aja yang ngadepin. Payah banget lo berdua. Dia datang ke sini. Dia bukan Miko. Dia Rio, temannya Miko. Sudah gua duga Miko takut bertemu kita. Tapi kenapa orang ini yang datang ke sini, bukannya Miko? Apa dia juga kita bonyokin aja? Kita nggak punya urusan sama Rio. Target kita itu Miko. Lo berdua tunggu di sini. Iya. Gua kecewa sama lo, Miko. Lo pikir ini gak ada hubungannya sama Bella. Lo bilang lo sayang sama Bella. Tapi kenapa? Kenapa saat ada orang yang mengusik hubungan lo sama Bella, kenapa lo diem aja? Gua duluan ke sana. Kalau lo gak mau disebut sebagai orang yang pengecut, gua tunggu lo di sana. Ada perlu apa lo cari Miko? Gua punya urusan sama dia. Di mana Miko sekarang? Apa dia takut ketemu gua? Sudah gua duga Miko itu pengecut. Miko nggak takut sama siapapun, apalagi sama lo. Kalau dia nggak takut, kenapa lo nggak bawa dia ke sini? Miko lagi nggak bisa diganggu. Kalau untuk lawan lo bertiga, gua sendiri itu udah cukup. Gua kasih tahu buat lo jangan sok jagoan di depan gua. Gua nggak ada urusan sama lo. Sebaiknya lo pergi dan bawa Miko ke sini. Lo salah, Ken. Bukan gua yang harusnya pergi, tapi lo yang harusnya pergi dari sini. Karena gua sebagai sahabatnya Miko,
Gua nggak akan diem aja kalau sahabat gua ada yang ganggu. Cari mati lo berani ngomong itu depan gua. Gua kasih tahu buat lo, gua nggak takut. Kurang ajar. Miko? Miko? Ada apa lo cari gua? Ah, sial. Bisa-bisanya Miko tiba-tiba ada di sini. Jadi dia yang namanya Miko. Hebat juga dia bisa nahan pukulan Ken. Ini menarik sih. Akhirnya lo kesini juga, Miko. Gua kasihan sama lo. Mereka bertiga, lu sendiri. Lagi-lagi lo remehin gua. Bilang aja lo kesini karena ucapan gua kan? Ucapan dari orang yang dulu benci sama gua. Gak nyangka sekarang bikin gua sadar. Terus gimana dengan Bella? Nanti gua cari Bella ke rumahnya. Tapi sekarang gua mau beresin si bangsat ini dulu. Kalau gitu, ayo kita hajar mereka. Lo di sini aja. Tapi Miko, Ini urusan gua sama Ken. Lo gak usah ikut campur. akhirnya lo kesini juga, Miko. Lo yang minta gua kesini kan? Ya, memang gua sengaja minta lo kesini karena lo udah mau berurusan sama gua. Gua gak pernah mau berurusan sama lo. Justru lo yang tiba-tiba muncul di sekolah ini dan cari masalah sama gua. Itu karena lo rebut Bella dari gua. Gua gak pernah rebut Bella dari lo. Kalau lo punya otak, harusnya lo mikir. Dulu Bella putus dari lo karena lo buat Bella sakit hati. Dan sekarang lo berharap Bella kembali. Tapi maaf Ken, sekarang Bella udah jadi milik gua. Kurang ajar kau, Miko. Keren banget Miko. Hajar dia Miko. Ah, sial. Ternyata dia hebat juga. Pukulan gua sama sekali nggak ada yang mengenainya. Dulu gua pernah lawan Miko, dan Miko sama sekali nggak bisa gua sentuh. Dan sekarang terjadi lagi. Pukulan Ken sama sekali nggak bisa menyentuhnya. Bukannya lo ingin tahu siapa gua sebenarnya? Dan sekarang lo tahu siapa gua Ken? Sebenarnya gua nggak suka ada kekerasan, apalagi itu karena wanita. Tapi karena lo udah nantang gua, inilah akibatnya. Sialan kau, Miko. Miko. Anak bapak ternyata hebat juga ya. Lo ngejek gua? Kagak, gua bilang lo hebat. Tapi kenapa lo panggil gua anak bapak? Canda. Jangan seneng dulu, Miko. Pertarungan kita belum selesai. Dia mengambilnya. Seperti biasa, Ken gak pernah terima kekalahan. Dia akan melakukan apa aja untuk membuat lawannya menderita. Sekarang kita lihat apa yang akan dilakukannya. Miko, awas di belakang. Rio. Dia salah sasaran. Rio, kenapa? Kenapa lo lakuin itu? Rio. Ayo kita cabut dari sini. Woi, jangan kabur lo. Bangsat lo ya. Jangan kabur lo Ken. Dasar pengecut. Beraninya lo pakai senjata. Tangan kosong dong kalau berani. Udah jauh aja lo teriak-teriak. Tadi lo diam aja. Rio, Gimana keadaannya? Pakai nanya. Ya lo lihat kepalanya berdarah. terus apa yang harus kita lakukan, Miko? Kepalanya berdarah. Gua mau bawa dia ke rumah sakit. Bella, kita sekarang ke rumah sakit. Kita harus rajin periksa kondisi kamu. Jangan sampai kondisi kamu semakin memburuk. Iya, Pak. Sekarang, ayo kita berangkat.
Gua di mana ini? Lo di rumah sakit. Rumah sakit. Kepala gua. Sudah gua bilang lo nggak usah ikut campur. Sekarang begini kan jadinya. Tapi gua coba lindungin lo. Harusnya lo bilang terima kasih ke gua. Kalau nggak ada gua, lo yang begini. Tanpa lo berkorban buat gua, sebenarnya gua juga bisa menghindar. Ya, gua takut lo kenapa-napa. Tapi tadi lo keren sih. Keren? Keren apanya? Tadi pas muka lo penuh darah, lo kelihatan ganteng banget, sumpah. Maksud lo apa? Kurang ajar lo, Miko. Muka gua berdarah, lo bilang keren. Tapi makasih yo, karena baru kali ini gue punya sahabat yang mau berkorban buat gue. Ya itu gunanya sahabat kan. Gue juga makasih lo udah anterin gue ke rumah sakit. Tapi yo, apa? Gue boleh minjem HP lo? HP? Buat apa? Gue mau telepon seseorang. Ya udah nih. Makasih yo. Kalau gitu gue keluar dulu ya. Lo mau kemana? Gue mau telepon Bella. Kasihan Miko, sampai sekarang dia masih belum tahu keadaan Bella. Miko, maafin aku. Untuk sementara waktu, aku gak bisa bertemu kamu. Aku harus berjuang melawan kanker ini. Suatu saat nanti, kamu akan tahu ini semua. Tapi tidak untuk sekarang. Karena aku gak mau kamu sedih setelah tahu ini semua saat ini. Tuhan, aku akan berjuang apapun demi kesembuhanku. Karena tidak ada yang penting bagiku selain keinginanku untuk terus bersama dengan orang yang aku sayang. Rasa sakit ini memang menyedihkan. Namun aku percaya bahwa ini hanyalah sementara. Semoga nanti setelah dokter periksa kamu, Papa berharap ada kabar baik dengan kondisi kamu. Sampai kapan kita ke rumah sakit terus, Pak? Sampai kamu sembuh. Kita harus rajin periksa kondisi kamu. Emang Papa nggak capek bawa Bella ke rumah sakit terus? Kalau Papa capek, biarin Bella di rumah aja, Pak. Bella kasihan sama Papa. Papa harus bolak-balik ke rumah sakit terus karena Bella. Kalau itu untuk kesembuhan kamu, Papa akan lakukan apapun itu. Papa nggak mungkin membiarkan kamu sakit terus. Bella, kenapa kamu berhenti di situ? Kita harus cepat bertemu dokter. Dokter sudah nungguin kita. Papa duluan aja yang masuk. Bella tiba-tiba aja kebelet. Bella mau ke toilet dulu. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu jangan lama-lama. Dokter udah nungguin kita. Iya, Pak. Kalau gitu Bella ke toilet dulu ya, Pak. Ya udah sana. Ini HP Rio kenapa? Aneh banget. Kalau gini gue nggak bisa nelpon Bella. Ini HP lo. Kenapa? Cepet banget. HP mati lo kasih gua. Oh iya gua lupa. Tadi HP gua lobet. Ada-ada aja masalahnya setiap kali gua mau hubungin Bella. Kenapa Tuhan seolah nahan gua buat ketemu Bella? Gua cuma ingin tahu kabarnya, itu aja. Gua ngerti perasaan lo, Miko. Lo pasti khawatir banget sama Bella. Kenapa ini terjadi sama gua? Gua baru jadian sama Bella. Harusnya ini jadi hari yang paling bahagia buat gua. Tapi kenapa? Kenapa gue dibuat gelisah seperti ini? Lo positif thinking aja, Miko. Kalaupun Bella nggak masuk sekolah, mungkin aja Bella ada keperluan yang mengharuskan dia absen sekolah. Gue nggak bisa tenang saat ini. Kalau aja hari itu gue nggak lihat Bella tiba-tiba aja mimisan, mungkin aja gue nggak akan khawatir ini. Dan jujur yo, di pikiran gue saat ini hanya Bella. Gue khawatir banget sama keadaannya. Lo nggak usah khawatir, Miko.
Banyak juga orang yang mimisan, tapi akhirnya sehat-sehat aja. Gua juga dulu pernah mimisan, tapi gua sampai sekarang sehat-sehat aja. Jujur, gua trauma lihat orang yang mimisan. Trauma? Emang kenapa? Ibu gua juga dulu sering mimisan. Hidungnya keluar darah terus. Setelah itu dokter vonis ibu gua mengidap kanker stadium akhir. Sampai akhirnya ibu gua meninggal dunia karena kanker. Gua shock berat waktu itu. Itu kenapa gua khawatir banget sama kondisi Bella. Lu gak usah kejauhan mikirnya. Gua yakin Bella baik-baik aja. Iya, semoga aja lu benar. Semoga aja Bella baik-baik aja. Terus mau sampai kapan lu begini terus? Sampai gua bertemu Bella. Gua mau ke rumahnya. Gak ada pilihan lain selain gua harus ke rumahnya sekarang juga. Semoga aja Bella ada di rumahnya dan gua bisa ketemu Bella. Ya udah kalau gitu. Sekarang lo ke rumahnya aja. Tapi lo gimana? Udah, lo temuin Bella aja. Lo gak usah pikirin gua. Gua sendiri juga gak apa-apa. Yakin lo gak apa-apa gua tinggal? Ya, buruan lo pergi. Makasih yo, lo udah ngertiin gua. Kalau gitu, gua pergi dulu. Gimana dengan anak bapak? Anak saya sangat tertekan dengan penyakit kanker yang dideritanya. Dia selalu berpikiran kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Saya menyarankan orang-orang di sekitar harus selalu memberikan semangat untuk anak bapak. Karena yang dibutuhkan oleh anak bapak saat ini bukan hanya pengobatan atau terapi saja. Tapi orang di sekitar juga harus memberi semangat agar anak bapak bisa kuat menghadapi ini. Iya dokter, terima kasih sarannya. Sekarang anak bapak di mana? Anak saya di toilet dokter. Tapi kenapa lama sekali? Tunggu dokter, saya mau menyusul anak saya. Bella kayaknya masih di toilet. Anak muda, tunggu. Iya? Apa kamu lihat anak saya? Dia perempuan kira-kira seumuran dengan kamu. Apa kamu lihat? Saya nggak tahu om. Dari tadi saya di sini nggak lihat ada perempuan. Kamu nggak lihat ya? Ya udah kalau gitu. Tapi kalau nanti kamu lihat, kamu suruh masuk aja ke ruangan ini ya. Iya om. Bella kenapa lama banget di toiletnya? Padahal dokter udah nunggu dia. Bella? Jadi perempuan itu namanya Bella? Miko! Gua ikut lo aja. Ikut gua? Emang lu udah boleh pulang? Iya, tadi dokter bilang gua udah boleh pulang. Yakin lo? Iya. Lo aja yang balik. Gua mau nungguin Bella. Nungguin Bella? Iya, di sini ada Bella. Tadi ada bapak-bapak nanyain anaknya. Dan anak itu namanya Bella. Nggak mungkin Bella yang dimaksud itu Bella pacar lo. Yang namanya Bella itu banyak, nggak cuma satu. Tapi yo, bapak itu bilang dia seumuran sama gua. Nggak mungkin Miko. Gua udah bilang, namanya Bella itu banyak. Pembantu di rumah gua juga namanya Bella. Iya juga sih, yang namanya Bella kan banyak. Itu pasti Bella yang lain. Dah, sekarang kita cari Bella sama-sama. Lo bilang tadi lo mau ke rumahnya Bella kan? Iya, gua mau ke rumahnya. Ya udah, yuk kita ke rumahnya. Iya. Oi Miko, lo tega banget sama gua. Kenapa motor gua nggak lo bawa ke rumah sakit? Kalau gini kan jadinya kita jalan kaki ke rumah Bella. Lo nggak usah manja. Jadi cowok jangan lemah. Jalan kaki ke rumah Bella aja lo ngeluh. Bukannya gua manja. Lo nggak lihat kepala gua lagi sakit gini. Malah lo ajak jalan kaki. Tega lo ya. Kalau gua tega sama lo, gua nggak mungkin bawa lo ke rumah sakit. Kalau kepala lo yang sakit, kita kan jalan pakai kaki bukan kepala. Tapi gua nggak bisa jalan kaki jauh. Ya sekarang biar lo terbiasa jalan kaki, biar lo nggak manja. Aduh, kita naik ojek aja lah. Emang lo ada duit? Aduh, gue nggak bawa duit pula. Gue lagi dihukum sama bokap gue. Bokap gue nggak pernah ngasih gue uang sekarang. Ya udah kita jalan kaki. Ya udah kita jalan kaki. Tadi pertarungan lo sama Ken gimana? Ken kabur sama temennya. Kabur? Kenapa nggak lo kejar dia? Lo hajar dia sampai dia masuk rumah sakit kayak gue. Dia kabur gara-gara lo. Kalau lo nggak ceroboh, Ken pasti udah gue habisin. Gue nolongin malah gue dimarahin. Gue bilang gue nggak mau sahabat gue terluka. Kenapa gue marah? Karena gue juga sama. Gue juga nggak mau lihat lo terluka. Bangsat. Gara-gara Rio yang sok jadi pahlawan, Miko masih bisa selamat. Kalau nggak ada Rio, Miko pasti udah habis di tangan gue. Miko ternyata bukan orang sembarangan. Nggak salah kalau dia disebut orang yang paling kuat di SMA Nusantara. Dan sekarang, dia juga orang yang terkuat di SMA Mentari. Gue juga harus akui itu, Ken. Miko memang hebat.
pukulan lo sama sekali gak bisa nyentuh dia. Itu berarti masih ada orang yang lebih kuat dari lo, Ken. Kenapa kalian membela Miko? Gua belum keluarin semua kemampuan gua. Dia hanya beruntung ada Rio yang melindunginya. Kalau nggak ada Rio, Miko pasti udah masuk rumah sakit. Jujur gua malu punya temen kayak lo, Ken. Ternyata lo lemah, Ken. Melawan Miko saja lo harus pakai senjata. Walaupun lo menang, tapi tetap gua menganggap Miko lebih hebat dari lo. Karena dia bertarung dengan tangan kosong. Sebaiknya lo nggak usah berharap lagi sama Bella. Karena lawan lo bukan kucing, tapi lawan lo binatang buas. Jonathan, Sino, Bapak dapat kabar ada keributan tadi di belakang sekolah, dan kalian berdua ada di sana. Kalian ribut dengan siapa? Bukan kami yang ribut, Pak. Iya, Pak. Tadi kami cuma lihat aja. Kalau bukan kalian, terus siapa? Gimana ini, Sin? Kalau kita kasih tahu, Rio sama Miko pasti kena hukum. Siapa? Yang ribut di sana. Cepat kasih tahu. Siapa aja. Kalau kalian nggak mau beritahu Bapak, kalian berdua yang Bapak hukum. Kenapa kami yang dihukum, Pak? Kami nggak salah. Ya udah cepat kasih tahu Bapak. Siapa aja yang berbuat keributan? Miko, Pak. Miko. Terus siapa lagi? Rio sama Ken, Pak. Miko, Rio, dan juga Ken. Iya, Pak. Kalau gitu, untuk besok Bapak akan panggil ketiganya. Kalau memang benar 3 murid ini yang berbuat keributan, Bapak akan beri mereka hukuman yang berat. Aduh, Bella, lu kenapa sih? Lu di mana, Bella? Lu nggak kasihan apa sama Miko? Miko khawatir banget sama lu. Miko sampai rela jalan kaki sejauh ini cuma buat nyari lu, Bella. Semoga nanti Bella ada di rumahnya dan Miko bisa ketemu sama Bella. Gua jadi nggak tega lihat Miko terus begini. Semoga aja Bella ada di rumahnya, dan yang paling penting Bella baik-baik aja. Akhirnya kita sampai juga rumah Bella. Buruan ketok pintunya, Miko. Gua haus banget mau minta minum. Permisi. Assalamualaikum. Bella, ini gua Rio sama Miko. Tolong bukain pintunya dong. Lo nggak sopan banget. Pelanin suara lo. Kita tuh bertamu di rumah orang, bukan mau nagih utang. Sorry, gua nggak sabar. Permisi. Assalamualaikum. Nggak ada yang mau bukain pintunya, Miko. Kayaknya mereka lagi nggak ada di rumah. Iya, kayaknya Bella lagi nggak ada di rumah. Kalian siapa? Bapak siapa? Saya ketua RT di sini. Rumah saya di sebelah. Kami teman sekolahnya Bella. Jadi kalian teman sekolahnya Bella. Kalian kesini pasti mau bertemu Bella, kan? Iya, Bella nggak masuk sekolah hari ini. Jadi kami kesini mau bertemu Bella. Sayang sekali. Tadi saya lihat Bella pergi dengan papahnya. Bella pergi. Jadi Bella nggak ada di rumah. Kalau boleh tahu, mereka pergi di mana ya, Pak? Saya juga nggak tahu. Bella nggak ada di rumah. Kenapa kamu susah ditemui, Bella? Kamu pergi kemana? Makasih, Pak RT. Karena Bella nggak ada di rumahnya. Kalau gitu, kita pergi dulu. Iya. Ayo, Miko. Ngapain bengong? Bella nggak ada di rumahnya. Ayo kita pergi. Iya. Bella dan papahnya pulang. Padahal 2 anak muda itu baru aja pergi. Pak RT, lagi apa di sini, Pak? Tadi saya bertemu 2 anak muda. Dia ke rumah Pak Rudi. Dia bilang teman sekolahnya Bella. Apa Pak RT tahu mereka siapa? Apa di antara mereka ada yang namanya Miko? Saya juga nggak tahu namanya siapa. Yang jelas, mereka nyari kamu, Bella. Tapi, di mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi. Baru aja mereka pergi. Mungkin belum jauh dari sini, karena mereka jalan kaki. Ini nggak salah lagi. Dia pasti Miko. Gimana, Bella? Apa kita susul mereka? Nggak usah, Pak. Lo yang sabar, Miko. Nanti juga lo bisa ketemu Bella. Percaya sama gua. Gua nggak tahu lagi harus cari Bella kemana lagi. Kita tunggu aja besok. Siapa tahu besok Bella masuk sekolah. Iya, semoga aja besok Bella masuk sekolah. Tapi Miko, sekarang udah sore. Gua balik aja ya. Iya, makasih. Lo udah temenin gua cari Bella. Iya, gua pasti bantuin lo cari Bella sampai ketemu. Makasih, yo. Ica, Bella, maafin gue.
Gue kesini gak ngabarin lo. Nggak apa-apa kok, Cak. Lo kesini sama siapa? Gue sendiri. Lo nggak diantar Rio? Rio tadi gak ada di sekolah. Nomornya juga gak aktif. Jadi gue kesini sendiri. Ya udah, kalau gitu kau masuk aja. Iya, Bel. Lo kenapa gak sekolah, Bel? Semua orang nanyain, kenapa lo gak masuk sekolah? Apalagi Miko. Miko kelihatannya sedih banget lo gak masuk sekolah. Maafin gue, Cak. Sebenarnya gue pengen banget sekolah. Tapi Tapi kenapa? kondisi gue saat ini gak memungkinkan untuk sekolah. Gue sakit. Oh, jadi lo sakit. Iya, gue sakit. Kalau lo sakit, harusnya lo kasih tahu gue. Atau yang terpenting, lo kasih tahu Miko. Miko kan pacar lo sekarang. Jadi, seenggaknya Miko tahu. Dan lo harus tahu apa yang dirasakan Miko saat ini. Dia khawatir banget sama keadaan lo sekarang. Gue bingung. Kalau gue kasih tahu Miko pasti jadi sedih banget. Sebenarnya lo sakit apa, Bel? Gue divonis kanker. Apa? Lo divonis kanker? Iya, dokter vonis gue mengidap kanker. Dan gue juga nggak tahu sampai kapan. Maksud lo? Gue nggak tahu sampai kapan gue akan bertahan hidup. Kenapa ini terjadi sama lo, Bel? Gue sahabat lo. Gue gak tega lihat lo sakit kanker. Mungkin ini udah jalannya. Bagaimanapun juga, Tuhan sudah mengirim penyakit ini ke tubuh gue. Gue harus menerimanya. Dan sekarang, gue harus berjuang melawan kanker ini. Lo bisa, Bel. Gue yakin lo bisa sembuh. Iya, semoga aja. Tapi, gue minta lo jangan kasih tahu Miko. Sampai kapan lo sembunyiin ini dari Miko? Sampai nanti gue sembuh. Karena gue nggak mau Miko tahu kalau ternyata pacarnya punya penyakit kanker. Dia pasti sedih banget. Kalau lo nggak mau Miko sedih, lo harus temui Miko. Karena saat ini, Miko hanya ingin lihat muka lo di depannya. Sekarang lo sendiri yang bilang nggak mau lihat Miko sedih. Tapi, lo juga harus sadar, dengan cara lo menghindari Miko, itu sama aja lo buat Miko menderita. Menderita dengan rasa kekhawatirannya dengan keadaan lo. Ica, Kemarin aku ke rumah Bella dan ngobrol banyak dengan Bella. Jadi kamu kemarin ke rumah Bella. Aku sama Miko juga ke rumah Bella, tapi Bella nggak ada. Sebenarnya waktu kalian ke sana, Bella lagi di rumah sakit. Rumah sakit. Iya, aku ke sana waktu Bella baru aja pulang dari rumah sakit. Sama seperti kamu dan Miko. Aku juga penasaran kenapa Bella nggak masuk sekolah kemarin. Makanya aku ke rumah Bella kemarin. Terus sekarang kamu tahu kenapa Bella nggak masuk? Bella sakit. Oh, jadi Bella sakit. Kalau Bella sakit biasanya kan 2 hari atau 3 hari juga pasti sembuh. Kalau gitu nanti aku kasih tahu Miko. Jangan. Kenapa? Bella nggak mau Miko tahu penyakitnya. Tapi kenapa Miko nggak boleh tahu? Bella divonis kanker. Bella divonis kanker. Bella berpesan, Miko jangan sampai tahu penyakitnya. Bella nggak mau Miko sedih karena penyakitnya. Tapi aku kasihan sama Miko. Miko khawatir banget sama keadaannya. Jadi Bella divonis kanker. Kasihan sekali. Sekarang lo rasain itu Bella. Lo dulu putusin gua dan bikin gua sakit hati. Dan sekarang lo merasakan sakit juga. Bahkan melebihi rasa sakit yang gua alami waktu itu. Sekarang gua mau lihat kisah cinta lo sama Miko. Karena gua yakin kisah cinta lo sama Miko akan berakhir dengan air mata kesedihan. Rio! Ini gawat. Gawat. Gawat kenapa? Lu kebiasaan kalau ngomong setengah-setengah. Pokoknya ini gawat, Rio.
Iya, gawat kenapa? Lo sama Miko dipanggil Pak Yanto. Iya, Pak Yanto tahu kejadian kemarin. Jadi sekarang lo, Miko sama Ken ditunggu Pak Yanto di ruangannya. Lo berdua yang ngasih tahu. Bukan kita. Kayaknya ada orang lain yang lihat terus mengadu ke Pak Yanto. Aduh, kalau Pak Yanto tahu bisa panjang urusannya. Emang kamu ngapain sampai dipanggil Pak Yanto? Nggak apa-apa kok, masalah kecil, kamu nggak perlu tahu. Ya udah, nanti gua sama Miko kesana. Sekarang gua mau cari Miko dulu. Kelihatannya Miko lagi sedih. Miko pasti lagi mikirin keadaan Bella. Kalau gua kesana, gua pasti ganggu dia. Tapi Pak Yanto udah nungguin dia. Aduh, gimana ini? Miko, Ada apa? maafin gua Miko. Gua udah ganggu lo di sini. Pak Yanto tahu kejadian kemarin. Sekarang kita dipanggil Pak Yanto ke ruangannya. Pak Yanto tahu? Iya, gua ngerti perasaan lo sekarang lagi sedih. Tapi kalau kita nggak menemui Pak Yanto, kita bisa keluarin dari sekolah. Ayo kita ke sana. Memalukan. Kalian tahu, sekolah ini sangat menentang adanya perkelahian. Apalagi kalian berdua, Miko, Ken, kalian berdua di sini adalah murid baru. Harusnya kalian ikuti aturan di sekolah ini. Jaga nama baik sekolah. Karena kasus ini, dengan berat hati, Bapak akan beri kalian hukuman yang pantas. Kalian bertiga, Bapak skor selama 1 minggu. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapi. Ini hukuman untuk kalian bertiga, agar kalian tidak mengulangi kejadian yang sama. Sial, gua diskor seminggu. Kalau gini, gua nggak bisa lihat secara langsung penderitaan Miko di sekolah. saat seperti ini, Miko kelihatannya masih memikirkan Bella. Sekarang kalian keluar dari sekolah ini, dan kembali lagi setelah 1 minggu. Miko, kenapa tadi lo diem aja? Lo nggak kaget kita diskor seminggu? Gua udah tahu ini pasti terjadi. Kalau gua diskor seminggu, bagi gua itu nggak masalah. Lagi pula, gua nggak semangat lagi pergi sekolah kalau nggak ada Bella. Jadi selama gua diskors, gua bisa fokus cari keberadaan Bella. Gua tahu keadaan Bella sekarang. Ken, Mau ngapain lagi lo di sini? Gua nggak ada waktu buat ladenin lo. Sebaiknya lo pergi dari hadapan gua. Gua cuma mau ngasih tahu. Sekarang gua menyerah mengejar Bella. Sekarang lo boleh ambil Bella. Gua nggak akan ganggu lo sama Bella lagi. Karena buat apa gua ngejar-ngejar seorang wanita yang ternyata mengidap kanker? maksud lo apa ngomong Bella kanker? Tahan Miko, tahan emosi lo. Kalau Pak Yanto tahu, lo bisa dikeluarin dari sekolah. Lo bebas pukul gua. Lo boleh hajar gua sekarang. Gua akui pukulan lo memang sangat menyakitkan. Tapi itu belum seberapa. Rasa sakit pukulan lo belum seberapa dengan rasa sakit yang akan lo rasain nanti. Karena orang yang lo cinta ternyata mengidap kanker dan hidupnya nggak akan lama lagi. Bangsat! Miko, jangan dengerin dia. Kita pergi aja dari sini. Kita sekarang masih di lingkungan sekolah. Bahaya kalau Pak Yanto sampai tahu kita ribut lagi. Jangan pernah lo berkata itu depan gua, Ken. Bella pasti baik-baik aja. Ayo kita pergi, Miko. Bentar lagi, lo akan tahu semuanya, Miko. Sekarang lo boleh ambil Bella. Gua nggak akan ganggu lo sama Bella lagi. Karena buat apa gua ngejar-ngejar seorang wanita yang ternyata mengidap kanker? Gak mungkin. Bella gak mungkin mengidap kanker. Ken pasti salah. Bella pasti baik-baik aja. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Kayaknya Bella lagi gak ada di rumah. Kamu di mana, Bella? Udah seminggu lebih. Gua masih belum bisa ketemu Bella. Lo udah cari ke rumahnya lagi? Gua udah ke rumahnya, tapi Bella nggak ada di rumahnya. Nggak ada yang bukain pintunya. Gua juga bingung. Selama kita diskors, kabarnya Bella seminggu ini nggak pernah masuk sekolah. Anehnya, nggak ada yang tahu keberadaannya. Bella seolah menghindar dari gua. Tapi apa salah gua sampai Bella menghindar dari gua? Tapi mungkin aja Bella menghindar demi kebaikan lo. Kebaikan apa? Yang dia lakukan saat ini hanya bikin gua menderita. Karena gua khawatir sama keadaannya. Gua cuma ingin ketemu Bella. Dan gua juga ingin tahu penjelasan kenapa dia menghindar dari gua selama ini. Kalau memang dia sakit, kenapa harus menghindar dari gua?
Lo nggak usah khawatir, Miko. Nanti lo pasti bertemu dengan Bella. Lo percaya sama gua. Makasih yo, lo udah peduli sama gua. Gua percaya sama lo. Dalam waktu dekat, gua pasti bisa bertemu Bella. Kalau gini terus, gua kasihan sama lo, Miko. Apa gua kasih tahu aja? Kalau Bella sengaja menghindar, karena Bella nggak mau lo tahu kalau Bella mengidap kanker. Tapi jangan. Miko jangan sampai tahu sebelum Bella yang ngasih tahu sendiri. Miko, lo kan sering jalan sama Bella. Apa lo tahu tempat yang biasa Bella kunjungi? Gua nggak tahu. Gua sama Bella kalau jalan waktu pulang sekolah aja. Dan itu pun langsung ke rumah, nggak kemana-mana lagi. Ya susah kalau gitu. Setiap hari Kamis, aku selalu ke kuburan mama. Ini cukup mengobati rasa kangenku sama mama. Yo, sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis. Kenapa? Gua tahu Bella ada di mana. Sekarang lo ikut gua. Kuburan. Lo kenapa bawa gua ke kuburan? Mana sepi banget. Udahlah, kita pergi aja dari sini. Gue takut lama-lama di sini. Ini tempat biasa Bella kunjungi setiap hari Kamis. Tapi kenapa di kuburan? Ini kuburan mamahnya. Bella pernah ngajak gua ke sini waktu hari Kamis lalu. Dan dia bilang dia belum pernah lewatin sehari pun untuk ke kuburan mamahnya. Bella selalu ke sini dan gue yakin hari ini Bella pasti ke sini. Tapi buktinya Bella nggak ada di sini. Yakin lo Bella pasti ke sini? Gua yakin Bella pasti ke sini dan gua mau nungguin dia di sini. Aduh, tapi ini kuburan. Gue takut banget, sumpah. Kalau lo takut, lo boleh pergi dari sini. Biar gue sendiri. Ya udah, gue tungguin lo di luar aja. Daripada gue di sini bahaya. Gue bisa kesurupan. Papa tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu pasti lagi mikirin orang yang namanya Miko, kan? Miko pasti sekarang lagi mencari kamu. Karena kamu belum bertemu dengannya sampai saat ini. Iya, Pak. Bella rindu sama Miko. Kalau kamu rindu sama Miko, kenapa kamu masih bersembunyi dari dia? Lebih baik kamu temui dia. Kasihan Miko, kalau kamu terus menghindar dari Miko. Tapi gimana kalau Miko tahu kalau Bella mengidap kanker? Papa tahu Miko pasti akan sedih. Tapi Miko pasti akan berusaha membantu kamu untuk sembuh. Percaya sama Papa. Sekarang Papa mau ke kuburan mama kamu. Kamu di sini aja, di luar hujan. Bella ikut, Pak. Tapi di luar hujan, Bella. Nanti kamu di sana bisa kehujanan. Bella bisa pakai payung, Pak. Ya udah kalau gitu, kamu siap-siap. Papa tunggu di mobil. Iya, Pak. Miko, hujan deres nih. Kita pulang aja yuk. Gua nggak mau pergi. Gua mau tunggu Bella di sini. Tapi sekarang hujan. Lo bisa basah kuyup nanti. Gua udah bilang, kalau lo mau pergi, pergi aja. Ya udah gua pergi. Aduh, Miko. Udah tahu hujan deres. Lo masih aja berdiri di sana. Sampai segitunya lo nungguin Bella. Mana sendirian pula lo di sana. Kalau ada kuntilanak gimana? Rio, Bella, akhirnya lo kesini juga, Bella. Miko udah nungguin lo. Miko, Iya, Miko nungguin lo di kuburan mamah lo. Bella, tunggu. Mau sampai kapan lo menghindar terus, Bella? Gua tahu apa yang lo alami sekarang. Tapi mau sampai kapan lo menghindar terus dari Miko? Miko sekarang butuh lo. Dan lo juga harus tahu, saat ini lo juga butuh Miko. Lo nggak bisa terus jauh dari Miko. Kalau lo nggak mau Miko sedih, lo harus temui Miko. Karena saat ini, Miko hanya ingin lihat muka lo di depannya. Kalau kamu rindu sama Miko, kenapa kamu masih bersembunyi dari dia? Lebih baik kamu temui dia. Kasihan Miko, kalau kamu terus menghindar dari Miko. Miko, Bella,
Maafin aku, Miko. Kamu kemana aja? Kamu kenapa seolah menghindar dari aku? Apa salah aku? Kamu gak salah. Yang salah aku. Sekarang kamu lihat aku. Kamu lihat mataku sekarang. Aku ingin tahu apa yang terjadi sama kamu, Bella, sampai kamu menghilang dari aku. Sebenarnya aku sakit. Sakit? Kamu sakit apa? Aku juga nggak tahu. Tapi yang penting sekarang aku udah sehat dan aku baik-baik aja. Tapi kamu nggak bohong kan? Aku nggak bohong, Miko. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Aku percaya kamu baik-baik aja. Kamu harus tahu, aku nungguin kamu selama ini. Aku percaya kita akan bertemu lagi. Di sini adalah tempat terakhir aku melihat kamu sebelum kamu tiba-tiba menghilang. Dan aku kembali ke tempat ini karena aku yakin kita akan bertemu kembali di tempat ini. Maaf, Miko. Aku bohong sama kamu. Aku nggak mau kamu tahu yang sebenarnya terjadi. Maafin aku, Miko. Aku udah jahat banget sama kamu. Kamu boleh marah sama aku. Kamu boleh maki-maki aku sekarang. Karena aku tahu, aku salah. Aku nggak akan pernah marah sama orang yang berarti di hidupku. Setelah apa yang aku lakukan selama ini, apa kamu masih mencintai aku? Aku akan mencintai kamu apapun yang terjadi. Jadi dia yang namanya Miko. Iya Om, dia yang namanya Miko. Saya pernah melihatnya. Om pernah lihat Miko? Di mana? Waktu itu di rumah sakit. Pah, kenalin. Ini Miko. Miko orang yang sering Bella ceritain ke papa. Tunggu, Om kan yang di rumah sakit itu kan? Kamu betul. Ternyata kamu yang namanya Miko. Jadi waktu itu anak Om itu Bella? Ya. Kamu waktu itu ketemu papa di rumah sakit. Siapa yang sakit? Rio yang sakit. Emang kenapa? Digigit tikus. Sialan lu Miko. Kenapa pakai alasan gue digigit tikus? Om, Ada apa? saya mau izin. Saya mau ajak Bella jalan-jalan. Tapi Cuma sebentar kok, Pak. Gak lama. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Iya Om, makasih Om. Kamu pasti ingat, pertama kali aku melihat kamu. Waktu itu aku jadi murid baru di SMA Mentari, dan aku nggak tahu kelasku di mana. Dan tiba-tiba kamu datang bantuin aku nyari kelas. Iya, itu masa-masa yang gak akan pernah aku lupain. Karena dari pertemuan itu, akhirnya kita bisa sampai sejauh ini. Iya, aku nggak nyangka perempuan cantik yang pertama kali aku lihat di SMA Mentari ternyata sekarang jadi pacar aku. Emang aku cantik ya? Kalau kamu berpikir kamu nggak cantik, kamu bisa berkaca di mataku sekarang, dan kamu akan lihat betapa cantiknya kamu. Aku baru tahu kamu bisa romantis. Aku juga nggak tahu. Mungkin sejak aku kenal kamu. Kalau ada wanita yang lebih cantik dari aku, apa kamu akan pergi dari aku? Aku rasa nggak ada wanita yang lebih cantik dari kamu, Bella. Dan nggak akan pernah ada. Tuhan, aku mohon jangan akhiri kebersamaanku dengan Miko. Aku ingin terus bersama Miko selamanya. Bella, Apa? hari ini aku bahagia banget bisa berdua sama kamu. Setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu, akhirnya kita bisa duduk berdua sama kamu sekarang. Aku juga sama. Mungkin ini akan menjadi hari terbaik dalam hidupku. Aku minta sama kamu jangan menghilang lagi. Kehilangan kamu kemarin itu bikin aku menderita. Aku ingin terus bersama kamu selamanya. Kenapa aku sedih mendengar itu, Miko? Aku gak mau penyakit ini memisahkan kita. Aku mau sembuh. Aku mau terus bersama Miko selamanya. Iya, Miko. Aku janji. Aku akan terus sama kamu selamanya. Kamu udah janji, dan janji gak boleh diingkari. Kamu janji akan terus bersama aku selamanya. Aku akan terus mengingat janji itu, Bella. Iya, aku janji. Tadi kamu bilang kamu udah sembuh. Kamu juga bilang udah baik-baik aja. Kalau gitu, besok kamu udah bisa sekolah dong. Sekolah? Iya, udah lama kamu gak sekolah. Aku kangen kamu sekolah. Aku kangen saat di kelas kamu duduk di sebelah aku. Besok, kamu bisa sekolah kan? Iya, besok aku sekolah. Wah, akhirnya aku gak sabar lihat kamu sekolah lagi.
Kamu yakin mau pergi sekolah? Iya, Pak. Bella mau sekolah. Bella kangen sekolah lagi. Tapi, apa kamu kuat? Kamu kan masih sakit. Bella kuat kok, Pak. Papa percaya aja sama Bella. Tapi, muka kamu kelihatan pucat, Bella. Sebaiknya kamu di rumah aja dulu. Kamu nggak usah pergi sekolah hari ini. Bella nggak apa-apa kok, Pak. Bella kuat kok. Ya udah. Tapi, Papa antar kamu ya. Nggak usah, Pak. Bella pergi sama Miko aja. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati. Bella. Bella. Papa harus bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Permisi, Assalamualaikum. Bella, ini gua Miko. Kenapa nggak ada yang bukain pintunya? Kayaknya Bella udah pergi duluan ke sekolah sama papahnya. Siapa yang telepon? Papahnya Bella yang telepon. Halo, Ica, apa kamu bisa ke rumah sakit sekarang? ke rumah sakit. Ada apa, Om? Bella pingsan. Apa? Bella pingsan. Sekarang Bella di rumah sakit. Kondisinya sangat lemah. Om minta kamu kesini sekarang ya. Iya, Om. Saya ke rumah sakit sekarang. Kenapa, Cak? Bella pingsan. Dan sekarang lagi di rumah sakit. Papanya minta aku ke sana sekarang. Ya udah, aku antar ya. Apa yang terjadi sama Bella? Miko. Gua mohon lo berdua jujur sama gua. Apa yang terjadi sama Bella? Bella... Bella kenapa? Kalian berdua pasti tahu apa yang terjadi sama Bella sekarang. Gua minta lo berdua jujur sama gua. Bella kenapa? Bella divonis kanker. Bella? Kanker? Gak mungkin. Sebenarnya Bella mengidap kanker selama ini. Bella mengidap kanker dan kalian sengaja gak ngasih tahu gua. Sabar Miko. Sebenarnya gua pengen kasih tahu lo. Tapi kenapa? Bella berpesan lo jangan sampai tahu penyakitnya. Bella nggak mau lo sedih karena tahu penyakitnya. Bella, kenapa? Sekarang Bella di mana? Gua mau ketemu dia. Bella di rumah sakit. Miko. Bella. Kenapa? Kenapa kamu bohong sama aku, Bella? Kemarin kamu bilang sama aku baik-baik aja. Kamu bohongin aku, Bella. Miko, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus sembuh, Bella. Kamu udah janji sama aku. Kamu mau pergi sekolah sama aku hari ini. Tapi kenapa kamu di sini? Bella, bangun, Bella. Bella selalu bercerita semua tentang kamu. Bella sangat menyayangi kamu. Bella sengaja menyembunyikan penyakitnya dari kamu. Karena Bella nggak mau kamu sedih. Sekarang aku udah tahu semuanya. Dan aku akan tetap di sini sampai kamu bangun, Bella. Miko, saya menemukan ini di kamarnya. Itu surat yang Bella tulis untuk kamu, Miko. Miko, aku berharap kamu gak pernah baca surat ini. Bila kamu baca surat ini, itu berarti aku udah ingkar janji sama kamu. Maafin aku udah bohong sama kamu. Aku bilang, aku baik-baik aja di depan kamu, tanpa kamu tahu yang sebenarnya terjadi dengan kondisiku. Aku hanya ingin terlihat baik-baik saja di depan kamu. Saat kita jalan berdua di hari itu, aku pernah bilang kalau hari itu mungkin akan menjadi hari terbaikku. Dan ternyata itu benar. Gak akan pernah tercipta momen itu lagi. Karena mungkin aku akan pergi dari hidup kamu untuk selamanya. Maafin aku, Miko. Aku akan selalu mengingat janji yang udah kamu buat. Kamu udah janji sama aku. Kamu akan terus bersama aku selamanya. Sekarang aku yakin, kamu akan sembuh dan kamu akan menepati janji itu. Kanker anak bapak sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera mungkin ini harus dilakukan penanganan yang serius. Kira-kira apa yang harus dilakukan, dokter? Saya menyarankan anak bapak dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Singapura. Singapura? Ya, segera mungkin anak bapak harus dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Singapura. Singapura? Apa?
Bella harus dibawa ke rumah sakit yang ada di Singapura. Ya, dokter menyarankan Bella dirawat di Singapura. Singapura? Saya tahu kamu berat mendengar ini, karena itu berarti kamu akan jauh dengan Bella. Kalau itu solusi terbaiknya, saya nggak ada hak untuk menahannya, Om. Saat ini kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk Bella. Kalau memang harapan untuk hidup Bella ada di Singapura, saya rela harus jauh dari Bella. Besok Bella akan terbang ke Singapura. Kamu doakan aja, semoga Bella bisa kembali ke Indonesia dengan kesembuhannya. Pasti, Om. Saya pasti doakan Bella. Dan saya akan selalu menunggu Bella di sini. Dan maafkan anak saya udah buat kamu khawatir selama ini. Nggak ada yang perlu dimaafkan, Om. Bella nggak salah. Kamu anak yang baik, Miko. Om senang Bella bisa kenal dengan kamu. Saya percaya, Om. Suatu saat nanti, Om pasti bawa Bella pulang ke Indonesia, tidak dengan sakitnya. Sekarang, kamu akan pergi jauh, Bella. Tapi tidak dengan hatimu. Hatimu akan selalu ada di sini. Aku percaya, kamu pasti kembali. Aku akan selalu menunggu kamu dan menagih janji untuk terus bersamaku selamanya.